hello. Welcome to Home Sweet. Welcome to the happiest place in the world, the Universal Studios California. Salah satu magnet kuat yang menarik wisatawan di Hollywood. Taman bermain ini lahir sebagai tempat pembuatan film-film blockbuster. Tahun 1915, penemu Universal kemudian juga membuka studio jadi atraksi wisata. Pengunjung bisa melihat set-set yang luar biasa sambil mengintip pembuatan film yang berlangsung di sini. Makin rame dan terus berkembang. Sampai sekarang, Universal Studio jadi tempat hiburan spektakuler. Wahana ini salah satunya. The Wizarding World of Harry Potter. Semua terasa nyata. Sampai-sampai kita seakan masuk ke dunia penyihir sesungguhnya. Pernak-pernik khas negeri ajaib Harry Potter pastinya ada. Seperti kedai pumpkin juice dan butterbeer. Dan toko tongkat sihir semua karakter di film Harry Potter. Thank you. Jadi ini ada ragam tongkat penyihir-penyihir yang ada di karakter Harry Potter. Dan kalau mau beli tongkat ini, kita harus merogoh kocek yang cukup dalam sekitar 40 US dollar. Terbang dari dunia Harry Potter, kita menuju The Springfield. Yes, kota tempat keluarga Simpsons tinggal. Tuan rumahnya nggak berhenti-berhenti keliling menyambut para penggemarnya. Saya ketemu Homer dan si pintar Lisa Simpsons. Siapa yang tak kenal dengan tingkah cenaka keluarga The Simpsons? Kartun yang sudah berlangsung puluhan tahun ini kerap kali menggambarkan cerita-cerita yang akan terjadi di masa depan. Contohnya pada cerita di tahun 2000-an, ia menggambarkan bagaimana sosok Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika. Dan nyatanya, benar. Next, kita keliling replika studio tempat produksi sejumlah film blockbuster. Jadi kita akan mengelilingi Universal Studio dengan menggunakan tram ini. Dan jangan lupa ada kacamata 3 dimensinya. Tram akan membawa penumpangnya menikmati beberapa wahana dengan tema film-film yang diproduksi di sini. Ini misalnya, Kong the Skull. Teknologi 3D 360 bikin efek dan animasinya berasa hidup. Juga masuk ke studio simulasi film The Earthquake. Di sini, tram masuk ke area seperti jalur kereta bawah tanah. Terus tiba-tiba bakal goyang semua. Persis di film The Earthquake, bagian adegan kereta bawah tanah yang hancur akibat gempa. Keseruannya lengkap sama sensasi hujan buatan. Sampai banjir bandang yang tiba-tiba menerjang. Film The Fast and Furious juga jadi favorit pengunjung. Di sini pecintanya siap-siap dibuat takjub dengan jejeran mobil-mobil yang ada di film. Perjalanan ditutup dengan nonton versi 3 dimensi aksi heroik Dominic Toretto dan CS-nya. Seru! Ngomongin soal Hollywood, emang sih yang langsung kebayang tempat ini ya film, dan film ya? Nggak heran jadi identik banget. Karena sampai sekarang Hollywood sudah memproduksi lebih dari 80% film di dunia. Segala hal terkait perfilman pun ikut berkembang, termasuk munculnya sekolah-sekolah perfilman. Seperti yang ini nih. Namanya New York, tapi kampusnya pelajar berasal dari berbagai macam negara. Dari Indonesia juga ada, Muhammad Syahrifar atau Ashram diantaranya.
Janjian ketemuan di sini, dia akan ajak kita keliling kampus. Ditemani juga sama teman Ashram yang namanya Hani. Dia ini mahasiswa asal Arab Saudi. Semua mata kuliah udah pasti berhubungan dengan industri kreatif. Sarana penunjangnya komplit. Ada kelas seni studio, juga perpustakaan lengkap. Di rak-rak perpus ini, film zaman dulu sampai keluaran terbaru. Juga salinan naskah film-film blockbuster siap dipinjam jadi bahan belajar dan referensi. Fasilitas untuk siswa berbagai latar belakang, kampung halaman, budaya, dan agama pun cukup lengkap. Sarana ini jadi wujud semangat kebersamaan dan saling menghargai yang dijunjung tinggi. Yang ini ruang buat umat muslim beribadah. Sederhana memang, tapi musola selalu bersih dan nyaman. Di New York Film Academy kita benar-benar disupport untuk waktu untuk sholat, dan kita misalnya ada Jumatan, mereka benar-benar support kita untuk melakukan apa yang kita harus lakukan ya sebagai Muslim. Jadi dan mereka pun toleran ke most of the religion here. Masya Allah, ini baru namanya semangat berjuang. Jiwa-jiwa muda dengan semangat membara buat berkarya. Dengan gak lupa tetap bersyukur dan memohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak karya seni spektakuler di sini, seperti yang ini. Karya seni instalasi yang belakangan rame jadi perbincangan warga di tanah air. Los Angeles punya julukan kota seni, bukan tanpa alasan. Karena karya seni bertebaran menghiasi kota ini. Artis leluasa berekspresi. Publik pun bebas menikmati kreasi dan wujud imaji. Gratis. Yang ada di Los Angeles County Museum of Art atau LACMA contohnya. Berdiri sejak 2008, instalasi ini masih jadi daya tarik tersendiri. Di tanah air, belakangan ramai juga jadi perbincangan. Itu loh soal dugaan plagiasi. The Urban Lights terdiri dari 202 lampu jalanan ala California era 1920-1930-an. Instalasi berlokasi di area Wilshire Boulevard. Pembuatnya seniman bernama Chris Burden. Unik, cantik, juga pastinya artistik. The Urban Lights sering jadi lokasi syuting film Hollywood. Dan udah pasti jajaran lampu-lampu ini jadi sasaran untuk foto-foto para travelers yang datang ke Los Angeles. Lanjut menjelajah West Coast alias pesisir barat Amerika Serikat. Kita ke negara bagian tetangga California, Nevada. Yes, kita ke Las Vegas. Daya tarik Las Vegas tak hanya terpusat di Vegas Strip, tapi jika kita mengarah ke sebelah barat, kita bisa menikmati keindahan alam di Red Rock Canyon. Harga tiket masuknya $7 atau sekitar Rp95.000. Di Red Rock Canyon atau Ngarai Batu Merah, pengunjung bisa puas berkendara di trek sepanjang 21 km lebih. Untuk menikmati keindahan sekaligus keunikan batuan yang terbentuk lewat proses berabad-abad. Selain menyusuri jalanan, ada juga aktivitas yang bisa jadi pilihan, seperti panjat tebing, kemah, dan trekking. Cuacanya jangan tanya, terik dan kering. Tapi sensasi menjelajahinya sepadan dengan perjuangannya.
Bagi pengendara mobil ada beberapa pilihan titik pemberhentian buat foto-foto atau sekedar menghayati suasana. Ini merupakan titik tertinggi dari Retro Canyon. Dari sini kita bisa melihat hamparan gurun Mojave, batuan yang berwarna-warni, dan pemandangannya di sini menakjubkan. Dan selain untuk tempat wisata, ternyata Retro Canyon itu masih aktif digunakan sebagai lahan penelitian para ilmuwan, khususnya ahli geologi. Di balik teriknya, sejuk Islam menyeruak di Nevada. Masjid As-Sabur jadi salah satu oasenya. Inilah masjid pertama dan tertua di sini. Dibangun tahun 1970, masjid ini jadi tempat ibadah sekaligus pusat kajian Islam di negara bagian Nevada. Tempat belajar ini namanya Sekolah Islam Al-Fajr. Setiap minggu lebih dari 60 murid datang. Latar belakangnya beda-beda. Kelas terbuka juga buat para pengungsi dari negara konflik seperti Somalia, Suriah, dan Kenya. Pelajarannya mencakup sejarah Islam, tadarus, dan pastinya menghafal ayat-ayat Al-Quran. Semua diberikan dengan cara yang mudah dimengerti. Anak-anak pun senang menerima ilmu di sini. I like it. Like I learned things that I never learned before, and it's good. I feel good about Islam. It's like the true religion and stuff. Like when you have questions, it gives you the right answer to it and stuff. Masya Allah, siapa sangka binar Islam menyeruak di Las Vegas, Nevada. Dan gak hanya ini, masih banyak lagi terang Islam di balik hingar-bingar dan gemerlapnya. Sesuai dengan aktivitas yang gak pernah berhenti, inilah The City That Never Sleeps, Las Vegas. Berlap lampu dan hingar-bingar dunia hiburan membahana di hampir setiap sudutnya. Sepanjang waktu, sepanjang hari. Las Vegas. Kota ini akrab dengan sebutan Sin City. Bagaimana tidak, ini merupakan kota judi terbesar di dunia. Namun, sisi unik dari kota ini banyak komunitas agama yang tumbuh di sini. Banyak gereja, banyak masjid, dan tempat beribadah lainnya. Satu hal yang saya temukan di Vegas adalah Muslim komunitas yang kuat. Dan inilah cerita Muslim Traveler di Las Vegas. Las Vegas sukses jadi magnet lebih dari 40 juta wisatawan setiap tahunnya. Area paling populer, The Strip namanya, hotel dan kasino besar berjejer di sepanjang jalan ini. Menyusurinya berasa keliling dunia, karena banyak miniatur bangunan yang jadi ciri khas sejumlah negara.
Versi mini ikon negara-negara ini merupakan bagian dari area hotel-hotel besar yang ada. Semua dibangun jelas buat menarik perhatian dan wisatawan. Jauh sebelum dealer berteriak blackjack atau jackpot bagi pemutar mesin kasino yang beruntung, cerita Las Vegas berasal jauh dari keramaian, yaitu sebagai perhentian dan lintasan panjang kereta api. Tahun 1829, kota ini mulai dibangun. Jalur perdagangan California dan New Mexico dibuka. Seiring dengan ekspansi ini, hotel dan kasino bermunculan. Jadi, cikal bakal Las Vegas bertransformasi sebagai kota hiburan seperti sekarang. Industri hiburan di Las Vegas hitungannya kelas dunia. Jadi pusat rekreasi, juga sentra berbagai jenis pertunjukan. Saking segala jenis pelipur lara ada, Vegas dapat julukan lain, Sin City. Penuh hura-hura. Itu makanya saya nggak nyangka ternyata ada nafas Islam yang kuat di baliknya. Ini diantara wujudnya. Sekolah Omar Haikal yang merupakan lembaga pendidikan Islam pertama di Las Vegas. Kurikulum di sekolah satu ini sama dengan sekolah umum lainnya, hanya ditambah mata pelajaran agama Islam, pengkajian Al-Quran, dan bahasa Arab. Perry Butters di antara pengajarnya. Sebelum jadi guru, Perry sempat bekerja di kasino. Ia berhenti dan berhijrah setelah merasa tersesat dan menemukan kedamaian dalam Islam. Setelah menjadi mu'alaf, ia menikah dengan perempuan asal Indonesia. Perry juga menggapai berkah dengan membagi ilmu sebagai guru. And then they started building the Islamic school. And I go, well, they're going to need Muslim teachers. So I enrolled in community college and then transferred to UNLV and got a degree. It took me like 8 years. And then I got my teaching license. And now I'm teaching. Sejauh ini keluarga dan lingkungan Perry Butters menerima keputusannya. Di sekolah, pria 55 tahun ini jadi satu-satunya guru muslim pengajar ilmu pengetahuan umum dan alam. Gak jauh dari sekolah Umar Haikal ada pemakaman Islam. Perry salah satu pengurusnya. Proses perizinannya bukan mudah, tapi tekad dan keteguhan hati berbuah rejeki. Akhirnya berdiri. Inilah satu-satunya pemakaman muslim di Las Vegas. Melihat perjuangan muslim membangun dan menjaga teguh agama Allah di kota satu ini membuat saya terharu. Jadi pengingat bahwa apapun rintangannya, selama berniat di jalan Allah dan berusaha tentunya, insya Allah selalu ada jalan. Sebagaimana janji Allah dalam surat Muhammad, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong dan meneguhkan kedudukanmu.